Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Gilang Tegar Santoso, NIM 4121027, dan teman saya Nilna Saidah, NIM 4121011. Di sini kami akan mempresentasikan materi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan untuk menyampaikan ide, pemikiran, atau putusan. Lebih mudah disampaikan secara verbal daripada melalui komunikasi nonverbal. Tujuannya adalah agar komunikan baik pendengar maupun pembaca dapat lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah jenis komunikasi verbal vokal yang dimana kita berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Terus poin yang kedua, menulis yaitu komunikasi verbal non vokal untuk menyampaikan informasi berupa tulisan tanpa berbicara apapun. Kemudian yang kedua ada mendengar dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu kata yang mempunyai makna yang berbeda. Mendengar berarti semata-mata kita hanya memungut suara atau getaran bunyi, sedangkan mendengarkan itu kita menyerap informasi-informasi yang kita dengar. Nah, mendengarkan itu yaitu melibatkan 4 unsur, yaitu mendengarkan, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Kemudian membaca. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Seperti contohnya ya kita membaca buku, membaca berita, koran, dan lain-lain. Bentuk-bentuk komunikasi verbal. Yang pertama yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah ekspresi verbal yang menggunakan tulisan, umumnya karena ada jarak antara pengirim dan penerima pesan, atau untuk tujuan pencatatan dan pembuktian. Proses ini melibatkan transformasi komunikasi lisan menjadi simbol alfabet, kata atau kalimat. Keterampilan ini penting agar pesan yang hendak disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Nah, contoh-contoh komunikasi tertulis ini ada surat, kartu pos, email, dan pesan singkat. Ya seperti kita ambil contoh kecilnya seperti chatting. Kita chattingan dengan teman kita di WhatsApp atau DM di Instagram, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi verbal yang kedua yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi verbal yang terjadi melalui interaksi langsung atau tatap muka antara pengirim pesan dan penerima pesan. Percakapan dalam komunikasi lisan dapat melibatkan lebih dari 2 individu. Nah, contoh-contoh komunikasi lisan yaitu pidato, percakapan tatap muka, rapat, konferensi, konseling. Dan contoh mudahnya seperti proses pembelajaran atau proses perkuliahan di dalam kelas ketika dosen menyampaikan materi dan di situ banyak atau mahasiswa yang mendengarkan gitu. Contohnya seperti itu, contoh komunikasi lisan. Kemudian ada ciri-ciri komunikasi verbal. Yang pertama yaitu disampaikan secara lisan maupun tulisan. Ciri utama dari komunikasi verbal adalah adanya penyampaian informasi baik itu secara lisan dengan kita berbicara langsung di depan orang lain maupun melalui telepon atau menyampaikannya melalui tulisan. Yang kedua ada menggunakan kata-kata dari satu atau beberapa bahasa. Dalam komunikasi verbal, sebagian besar orang berkomunikasi dalam satu bahasa. Ada juga kecenderungan untuk mencampur 2 bahasa dalam satu kalimat. Contohnya yaitu orang-orang yang tinggal di daerah tertentu mungkin akan menggunakan 2 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Terus yang ketiga yaitu komunikasi verbal bersifat 2 arah. Disebut 2 arah yaitu baik pembicara maupun pendengar memberikan respon terhadap satu sama lain. Ketika satu orang berbicara, orang lain yang berada di hadapannya akan mendengarkan dan memberikan respon balik setelahnya.
Nah, responnya itu beragam, bisa berupa pertanyaan, pernyataan, bantahan, dan persetujuan. Digunakan untuk membangun pemahaman bersama. Nah, seperti contohnya debat. Debat, kemudian ketika teman kita presentasi di depan kelas, di depan kita bertanya ataupun kita mengeluarkan opini-opini kita yang saling bisa juga berupa bantahan, bisa juga berupa sanggahan, dan juga pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti itu contoh ini komunikasi verbal bersifat dua arah. Nah, yang selanjutnya komunikasi nonverbal akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Niruna Saidah. Nah, setelah mengetahui apa itu komunikasi verbal, kita akan membahas yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi tanpa kata-kata yang dapat disengaja dengan melibatkan beberapa lambang seperti gerak tubuh, warna, mimik wajah, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal memiliki peran yang sangat penting dalam pemahaman ekspresi emosional seperti kebahagiaan, kemarahan, kebingungan, dan atau kesedihan. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, sentuhan atau haptik. Sentuhan adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat dan dapat memiliki dampak emosional yang signifikan, sehingga berbagai perasaan yang dapat disampaikan melalui sentuhan. Contohnya, merangkul, berpelukan, berjabat tangan. Yang kedua, gerakan tubuh atau kinestetik. Komunikasi nonverbal dengan gerakan tubuh dapat mencakup berbagai gestur, postur, dan ekspresi yang menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Beberapa bentuk dari kinestetik yaitu: yang pertama, emblem. Emblem adalah gerakan tubuh yang langsung dapat diartikan dalam pesan verbal tertentu, seperti menunjuk tangan di mulut, perhatikan jangan berisik. Yang kedua, mengangguk untuk tanda setuju, menggeleng kepala, mengatakan tidak. Yang kedua, ilustrator. Ilustrator adalah gerakan tubuh yang mendampingi pesan verbal untuk menggambarkan dan memperkuat pesan. Kamu loh, gemuk banget. Itu contohnya. Yang ketiga, efek display. Efek display adalah ekspresi emosi melalui gerakan tubuh, terutama wajah yang memperlihatkan perasaan dan emosi. Apabila ketika gembira, kita mengekspresikan dengan senyuman. Apabila kita sedih, wajah kita pasti agak murung. Itu contohnya. Yang keempat, regulator. Regulator adalah gerakan nonverbal yang mengatur, memantau, memelihara, atau mengendalikan percakapan orang lain. Contohnya, pada saat dosen menjelaskan, mahasiswa melakukan gerakan nonverbal dengan mengangguk, ataupun yang lainnya. Yang kelima, adaptor. Adaptor yaitu gerakan tubuh yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan fisik dan mengendalikan emosi. Contohnya, menggaruk-garuk kepala saat kebingungan, menggigit bibir saat ragu-ragu. Jenis komunikasi nonverbal yang ketiga, vokalik. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam ucapan yang melibatkan cara bicara. Dalam komunikasi, vokalik dapat mempengaruhi makna, nuansa pesan, tanpa tergantung pada kata-kata tertentu. Contohnya, komunikasi vokalik melibatkan intonasi, volume, kecepatan bicara, dan penekanan kata. 4. Kronemika. Pemanfaatan waktu dalam komunikasi nonverbal melibatkan penentuan durasi, jumlah kegiatan, dan akurasi waktu yang tepat. Menurut Kusumawati 2016.
Dalam memahami penggunaan waktu dalam konteks komunikasi nonverbal, meningkatkan efektivitas berkomunikasi dan berinteraksi dalam berbagai situasi. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Mark L. Knapp, dalam Jalaluddin 1994 menyebutkan 5 fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi. Repetisi adalah pengulangan maksud dari komunikasi verbal untuk memperjelas pesan dan meningkatkan keefektifan berkomunikasi. Seperti contoh, mengatakan iya dengan menganggukkan kepala, mengatakan tidak dengan menggelengkan kepala. Yang kedua, substitusi. Substitusi yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya, kita melambaikan tangan, ada yang berarti perpisahan, ada yang berarti menyapa. Yang ketiga, aksentuasi. Aksentuasi yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi untuk menunjukkan kekuatan kata-kata yang diucapkan. Contohnya, saat kita marah, kita dengan memukul meja. Yang keempat, kontradiksi. Kontradiksi adalah penolakan atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Ini biasanya terjadi ketika pesan verbal tidak sesuai dengan pesan nonverbal. Contohnya, dengan mencibir kita mengatakan, "Kamu hebat ya." Yang kelima, komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka atau keringat menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik komunikasi nonverbal. Komunikatif, yang dimana yaitu perilaku yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Seperti contoh saat mengelamun di depan jendela, ketika bosan. Yang kedua, kesamaan perilaku. Kesamaan perilaku yang dilakukan oleh satu orang dengan orang yang lainnya, seperti cara duduk, cara berbicara, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal dalam bentuk artefak, seperti cara berpakaian, cara merias wajah, cara memakai aksesoris dalam tubuhnya, seperti memakai jam tangan. Yang keempat, kontekstual. Yang kelima, paket, yang dimana pesan verbal dan nonverbal memiliki satu kesatuan. Yang keenam, dapat dipercaya. Nah, dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi verbal merupakan komunikasi secara tertulis ataupun lisan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah. Sekian video presentasi komunikasi interpersonal materi komunikasi verbal dan nonverbal. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.